Ya, baik. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Kita bertemu lagi di KPKS Hieronymus. Hari ini Selasa, 15 Februari 2022 ya. Cap Gome, Valentine. Oke. Jadi kita melewati eh, hari-hari baik ini ya. Hari kasih sayang. Kemudian eh, Cap Gome, Purnama di luar. Kalau kita lihat ya, mudah-mudahan nggak banjir ya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan lanjutkan pengajaran dari Pak Seto mengenai Yesus Imam Agung kita ya, dari surat Ibrani. Hari ini sesi kelima, kurban Kristus disalib. Nanti kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Baik, untuk memulai pertemuan malam hari ini, kita buka dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Kustadi. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai pertemuan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena pada malam hari ini Engkau berkenan mengumpulkan kami kembali di ruang Zoom meeting ini untuk bersama-sama belajar tentang kasih-Mu yang senantiasa Engkau alirkan bagi kami melalui sabda-sabda-Mu di dalam kitab suci. Pada malam hari ini, kami akan memasuki sesi kelima dari tema Yesus Imam Agung kami dengan subtema Kurban Kristus di sana. Hadirlah di tengah-tengah kami, terangilah akal budi kami, agar kami mampu mendengarkan pengajaran melalui Pak Seto, sehingga segala yang kami dengarkan ini semakin mendekatkan kami kepadamu, semakin membuat kami mengenalimu, mengasihimu, sehingga kami dapat melaksanakan kehendak-Mu. Berkatilah pula semua sarana yang akan kami pakai, agar semuanya dapat mendukung pengajaran pada malam hari ini. Doa-doa ini kami mohonkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Bapa Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Gus. Ya, Baik, Pak. mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak Seto. Baik, terima kasih Pak Narto. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Malam Pak. Di pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana kita harus memahami peran atau pemahaman mengenai Kristus sebagai imam besar. Dalam Perjanjian Lama, orang Yahudi punya imam besar yang punya tanggung jawab untuk mempersembahkan kurban pendamaian. Nah, kemudian Kristus juga datang sebagai imam besar, walaupun dia bukan dari suku Lewi. Nah, kemudian korban yang dipersembahkan oleh Kristus dengan korban yang dipersembahkan oleh imam besar itu berbeda sekali. Imam besar masih berdosa karena manusia biasa. Jadi kalau dia mempersembahkan korban penghapus dosa, maka persembahan itu juga untuk menghapus dosanya sendiri. Tetapi Kristus ya mempersembahkan korban bukan untuk menghapus dosanya sendiri karena dia tidak berdosa. Nah, kemudian korban yang dipersembahkan oleh para imam besar di Perjanjian Lama itu wujudnya adalah daging binatang. Nah, malam ini kita akan melihat apa yang dikerjakan oleh Kristus sebagai imam besar, dan kemudian kita akan melihat dampaknya untuk keselamatan manusia. Dan tidak lupa Bapak Ibu ya, kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ya terinfeksi virus ini karena rupanya meningkat lagi, berbahaya sudah. Kalau katanya lebih kurang berbahaya dibandingkan dengan Delta, tetapi
tetap saja kita tidak bisa meremehkan virus ini, karena saya sudah mendengar ya ada yang pergi karena penyakit ini. Jadi sekali lagi kita berdoa untuk mereka, kita mengingat saudara-saudara kita yang sakit. Dan nggak tahu Bapak Ibu, kalau di Stefanus itu ada ibadah Zoom khusus untuk mereka yang sakit itu enggak? Mungkin bisa diusulkan kalau belum ada ya. Maksud saya, saudara-saudara yang sedang menanggung sakit itu diajak untuk beribadah, ya terutama yang selayaknya untuk memimpin ibadahnya ya romo gitu. Yang lain nggak usah ikut supaya ada tampak, bukan sekedar soal tampaknya, tapi kekuatan untuk melawan sakit ini ya selain makanan, obat, tetapi juga kita juga bisa saling meneguhkan dengan ibadah. Ada nggak, Pak? Kemarin sih misa hari orang sakit sedunia itu, Pak Seto. Iya, yang itu ya, cuman yang saya maksudkan khusus ibadah ya. Biarpun dengan Zoom, tapi justru yang di rumah itu malah bisa tersapa dan bisa diajak berdoa bersama. Ya, nanti kita belum ada ya? Belum, Pak. Kalau di Cinere bagaimana Pak Gus tadi? Belum ada juga Pak kegiatan seperti itu. Jadi rasanya perlu untuk dilakukan. Bisa diusulkan. Yang punya jalur, punya kewenangan untuk mengusulkan mungkin bisa mengusulkan. Jadi supaya ya berkat Tuhan sampai ke tempat-tempat isolasi mandiri dan menyapa, meneguhkan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Ya, semoga bisa dikerjakan karena saya pernah mengalami, saya tahu rasanya, sehingga enggak saya yang tidak pernah menyepelekan sakit ini, dan kemudian dukungan doa dari saudara-saudara dan berkat dari Tuhan mungkin bisa menguatkan dalam menghadapi soal ini ya. Begitu Bapak Ibu. Baik, sekarang di bagian ini dari bab 9 sampai bab 10 kita bisa melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sebagai imam besar. Tetapi ada sesuatu yang tidak biasa kita dengarkan kalau kita memperhatikan bab 9 ayat 1 sampai dengan 10. Saya sudah menyampaikan di awal, ada ini yang disebut sebagai pengaruh dari filsafat Plato. Jadi silahkan Bapak Ibu membayangkan begini. Kita tinggal di dunia, begitu kan ya. Dan di dunia ini ada materi semuanya. Dan kemudian silahkan membayangkan ada dunia yang lain yang menunjukkan bahwa yang ada di dunia yang kita lihat ini hanya cerminan dari dunia yang tidak tampak itu. Jadi dunia ini tampak, tetapi dunia lain itu tidak tampak. Kalau dalam filsafat Plato itu disebutnya dunia ide. Jadi bukan dunia gagasan, tetapi menyebutnya dunia ide. Ada dunia yang lain yang tidak tampak, dan dunia yang tampak ini hanyalah cerminan dari dunia yang tidak tampak itu. Nah, kita perlu memperhatikan hal ini dan tidak serta-merta langsung menyamakan, oh ini ada di surga ya. Jadi kita lihat saja, kita pahami yang tertulis, tetapi yang menjadi pokok perhatian kita adalah ya peran yang dikerjakan oleh Yesus sebagai imam besar. 9 ayat dari ayat 1 ya. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Perhatikan, perjanjian pertama mempunyai peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan manusia. Hukum Taurat menyimpan macam-macam aturan tentang ibadah seperti yang disampaikan dalam kitab Imamat. Dan kemudian
Juga ada peraturan tentang tempat kudus yang dibuat manusia, kemah suci, kemudian bait Allah. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Kita pernah melihatnya. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran, ukupan dari emas, tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, roti dari surga itu, kemudian tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menutupi tutup, menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Enggak usah dibicarakan terperinci, kita pernah mendiskusikannya ya. Jadi tentang tabut perjanjian atau bait Allah, kemudian ruang kudus, ruang maha kudus, tabut perjanjian, sudah kita pernah diskusikan. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah paling depan untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Kita pernah mendiskusikan ini juga tentang hari raya pendamaian. Sekali setahun di hari raya pendamaian, imam besar masuk ke ruang maha kudus dengan membawa darah lembu dan darah domba. Untuk apa? Ya, upacara itu dilakukan untuk membersihkan imam dan umat dari segala dosa dan kenajisan. Dengan ini, Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan tentang kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka, karena semuanya itu di samping makanan dan minuman dan pelbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Jadi apa yang dilakukan, apa yang terjadi di kemah suci dan di dalam bait Allah itu ya sifatnya sementara. Dan kemudian korban itu biarpun dipersembahkan setiap tahun dikatakan tidak dapat mempersembahkan, tidak dapat menyempurnakan orang-orang yang mempersembahkannya. Tetap saja mereka ya tidak luput dari dosa. Nah, 11 sekarang. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Nah, sudah ada yang berbeda kan Bapak Ibu di sini?
Dan hanya di surat Ibrani ini kita menemukan ya kalimat yang seperti ini. Jadi ada tempat kudus seperti bait Allah, seperti kemah suci, tetapi tidak dibuat oleh manusia. Dan adanya juga bukan di dunia ini. Lihat, melintasi kemah yang lebih besar, lebih sempurna, bukan dibuat oleh tangan manusia, karena tidak dibuat oleh tangan manusia, tidak termasuk ciptaan ini. Jadi bayangkan kemah suci, tapi kemah yang bukan buatan manusia. Nah, kemudian imam besar di Perjanjian Lama masuk ke kemah suci dengan membawa darah, ya, darah domba atau darah lembu. Nah, Kristus masuk ke tempat suci yang bukan buatan manusia itu, bukan dengan membawa darah domba atau darah lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan cara seperti itu, lihat, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, ingat lagi, saya menggunakan model perbandingan ya dengan imam besar Yahudi ya. Imam besar Yahudi itu masuk ke ruang Maha Kudus, membawa darah domba atau darah lembu, memercikkannya ke tutup pendamaian. Nah, kemudian Kristus, imam besar, masuk ke dalam bait suci yang bukan buatan manusia, itu dengan membawa darahnya sendiri. Nah, ingat ayat 13. Jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, ini upacara pendamaian di Imamat 16 itu ya, betapa lebihnya darah Kristus. Jadi Kristus masuk ke ruang kudus, ruang Maha Kudus yang bukan ciptaan manusia itu dengan membawa darahnya sendiri kan. Ya, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan diri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah. Persembahan atau percikan darah lembu dan darah domba saja, pengaruhnya sudah dahsyat. Menghapus dosa imam dan menghapus dosa imam. Betapa lebih dahsyat pengaruh darah Kristus. Ia akan menyucikan manusia dari perbuatan sia-sia. Dan kalau manusia sudah dibersihkan dari segala macam kenajisan, maka ia layak untuk beribadah kepada Allah, ia layak menghadap Allah. Nah, 15. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan. Sebab ia mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Perhatikan Bapak Ibu, ada dua perjanjian ya. Ada perjanjian yang baru, ada perjanjian yang pertama. Perjanjian yang pertama itu
sebut saja dengan perjanjian Sinai itu. Nanti kita juga akan melihat, karena disebut di bagian ini ya, kita akan lihat perjanjiannya dulu seperti apa. Nah, kemudian perjanjian yang baru, nah ini perjanjian yang diadakan oleh Allah dengan manusia melalui Kristus. Nah, sekarang begini, kalau mendengar kata perjanjian, Bapak Ibu, mungkin istilahnya kurang pas. Kalau dalam bahasa Indonesia mendengar kata perjanjian, itu ketemunya dengan dua pihak yang setara, membicarakan sesuatu sampai kepada kesepakatan, dan kesepakatan itu menjadi pegangan dalam berrelasi. Nah, perjanjian yang dimaksudkan di sini malah artinya bukan itu. Mungkin istilahnya nggak pas. Ini saya ungkapkan dengan cara saya sendiri. Bukan perjanjian, tapi penjanjian. Maksudnya penyampaian janji. Maksudnya lagi, Tuhan menyampaikan janji kepada manusia. Itu yang dimaksudkan dengan perjanjian. Maka saya menggunakan istilah yang nggak biasa, saya juga nggak pernah dengar, tapi itu yang saya malah rasanya menurut saya ya cocok untuk disampaikan. Penjanjian, Allah yang menjanjikan sesuatu kepada manusia. Dan di sini disebut Kristus itu adalah pengantara perjanjian yang baru. Isinya apa? Yang terpanggil akan menerima bagian yang kekal. Ya. Nah, kemudian 16. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Ngomong apa ini kok sampai ada ngomongin wasiat segala. Nah, berikutnya penjelasannya. 18. Itulah sebabnya, maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Maksudnya justru sebaliknya ya, perjanjian yang pertama disahkan dengan darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan, serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan dengan darah menurut hukum Taurat. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Pusing kan dengarnya ya? Saya sudah baca hati-hati aja masih salah-salah, karena ya saya sudah sampaikan lebih dulu, ini bagian yang tidak segera bisa kita mengerti. Nah, sekarang perjanjian pertama dengan darah lembu itu yang dimaksudkan yang mana? Perjanjian Sinai kan? Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan memberi batas kepada Ibrani 9, lalu silahkan beralih dulu ke kitab Keluaran. Bab 24. Sudah ketemu Keluaran 24? Bapak Ibu silahkan ke ayat 3 dulu. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu.
Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Peraturannya yang mana? Dari bab 20 Bapak Ibu sampai bab 23. Jadi sederhananya begini. Di perjanjian Sinai, Yahweh mengangkat Israel menjadi umatnya, kan? Dan karena mereka sudah diangkat menjadi umatnya, mereka akan menerima janji. Janjinya apa? Masuk dan tinggal di tanah Kanaan. Itu janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan kepada orang Israel. Nah, ketika dalam perjanjian Sinai, Allah mengangkat mereka menjadi umatnya, maka sesungguhnya mereka mendapatkan jati diri yang baru, kan? Mereka sekarang umat Allah. Dan karena mereka sudah mendapatkan jati diri baru sebagai umat Allah, maka mereka harus hidup menurut jati dirinya itu. Bagaimana harus hidup sebagai umat Allah? Tuhan memberikan aturan. Tuhan memberikan hukum yang mengatur hidup mereka. Nah, Musa membacakannya, lalu orang Israel menjawab, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Jawabannya bukan hanya syukur kepada Allah gitu kan, ya. Tapi yang firman Tuhan yang disampaikan akan kami laksanakan. Nah, kemudian 4. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi didirikannya mezbah. Ada mezbah, ya, di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu, nah ini ya, Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi darah itu disiramkan pada mezbah. Jadi ini upacara perjanjiannya. Ada ya lembu yang dipotong, dagingnya dibakar sebagai persembahan kepada Tuhan, sebagai korban keselamatan, lalu darahnya dipercikkan. Dipercikkan kemana? Lihat, sebagian darah itu disiramkan pada mezbah. Nah, 7. Diambilnyalah kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dan didengar oleh bangsa itu dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Ulang lagi, saya ringkas ya. Dalam perjanjian Sinai, Tuhan mengangkat Israel menjadi umatnya. Dan kemudian orang Israel mendapat jati diri baru. Nah, karena mendapat jati diri baru, mereka harus hidup menurut jati diri baru. Jati diri sebagai umat Allah. Caranya bagaimana? Nah, Tuhan memberikan hukum, peraturan yang menjadi pedoman hidup mereka. Nah, kemudian ketika hukum dan peraturan itu dibacakan, orang Israel mengatakan, segala firman yang diucapkan Tuhan akan kami lakukan. Diulang di ayat 7. Itu berarti orang Israel mengatakan, aku menerima keputusan Tuhan untuk menjadi umat-Mu. Dan aku siap untuk melakukan firman-Mu,
hukum dan peraturanmu, karena aku adalah ya umatmu. Gitu. Nah, perjanjian ini lalu disahkan. Cara mengesahkannya dengan mempersembahkan binatang, lembu jantan diambil, kemudian dagingnya dibakar sebagai persembahan untuk Tuhan, lalu darahnya disiramkan di mezbah, kemudian darah itu juga dipercikkan, disiramkan pada bangsa itu. Itu perjanjian yang pertama. Nah, nanti mereka ya mengikuti perjanjian ini, mereka akan menerima tanah Kanaan bukan karena mereka berjasa kepada Tuhan, tetapi karena Tuhan mengaruniakannya. Baik, kembali ke surat Ibrani. Balik ke ayat 15 ya. Karena itu, ia adalah pengantara suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Nah, perjanjian yang lama, perjanjian Tuhan dengan Israel, itu membawa orang Israel masuk ke Kanaan. Perjanjian yang baru membawa manusia ya menerima bagian yang kekal, masuk dalam hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu bukan hasil kerja keras manusia, tetapi karunia atau pemberian. Bagaimana Allah memberikan? Lihat, Yesus sebagai pengantara perjanjian yang kekal tadi telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi Yesus di kayu salib melakukan upacara korban penghapus dosa untuk membersihkan manusia dari dosa. Dan yang disampaikan di sini yang dilakukan selama perjanjian yang pertama. Dari disahkannya perjanjian yang pertama sampai datangnya Kristus. Nah, kemudian ngomongin wasiat tadi ya. Wasiat berlaku setelah penulis wasiat meninggal. Perjanjian yang kedua, perjanjian yang baru berlaku setelah perjanjian lama nggak ada lagi. Setelah perjanjian yang pertama tidak berlaku lagi. Nah, kemudian itulah sebabnya maka perjanjian pertama tidak disahkan tanpa darah atau ungkapan yang lugas. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama disahkan dengan darah. Lalu diceritakan tadi upacara perjanjian yang di Sinai. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Ke ayat 23. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan,
Tetapi sekarang, ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Lihat lagi Bapak Ibu ke ayat 24. Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia. Nah, kalau begitu ya buat kalimat yang lebih positif, Kristus masuk ke dalam tempat kudus yang tidak dibuat oleh manusia. Nah, begitu ya. Nah, tempat kudus buatan manusia itu hanya gambaran dari tempat kudus yang sebenarnya. Tempat kudus yang sebenarnya itu ada di surga. Tempat kudus, kemah suci, bait Allah, nah itu cuma gambaran dari yang ada di surga. Nah, sekarang memahaminya begini Bapak Ibu. Yang tampak oleh manusia, yang kelihatan oleh manusia, dan Bapak Ibu melihat gambarnya di mana-mana, Yesus digantung di kayu salib. Yesus dibunuh di kayu salib. Itu yang kelihatan. Yang tidak kelihatan sesungguhnya adalah Kristus masuk ke tempat kudus yang ada di surga tadi dengan membawa darahnya sendiri. Nah, seperti imam besar di Perjanjian Lama, ya, itu memercikkan darah di ruang Maha Kudus. Dan hal itu mendatangkan ya kekudusan, kebersihan dari dosa untuk imam dan umat. Demikian juga Kristus. Ketika dia membawa darahnya ke ruang Maha Kudus yang ada di surga, apa yang dilakukan oleh Kristus itu membersihkan manusia dari dosa. Dan ia melakukan itu hanya satu kali. Hanya satu kali. Karena manusia ditetapkan untuk mati kan hanya satu kali. Dan Kristus menjadi manusia ya cuma satu kali. Yesus menjadi manusia, hidupnya berakhir di dunia ini dengan kematian di kayu salib. Habis itu udah selesai hidupnya di dunia. Sekali lagi, yang tampak adalah Kristus mati di kayu salib. Yang tidak tampak adalah Kristus di surga sedang mempersembahkan korban penghapus dosa dan masuk ke ruang kudus memercikkan darah. Nah, dampaknya ya mendatangkan kesucian, menguduskan manusia. Nah, kemudian lihat sekarang ke ayat 28. Penegasan ya. Demikian pula Kristus hanya satu kali mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Nah, kemudian sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Nah, setelah menyelesaikan kurban itu tadi, Kristus udah balik ke surga kan? Nah, dia akan datang lagi nanti. Tapi ketika dia datang lagi, dia tidak akan menghapus dosa lagi. Tapi dia akan menganugerahkan keselamatan kepada orang-orang yang menantikan Dia. Nah, sekarang begini. Kalau begitu, keselamatan yang diberikan, yang dianugerahkan oleh Kristus ini betul-betul anugerah atau karunia, bukan
usaha manusia. Ini perjanjian yang baru isinya ini. Nah, sederhananya begini dah. Di perjanjian yang pertama, ulang lagi ya, orang Israel dibebaskan dari Mesir. Kemudian mereka diangkat menjadi umat. Perjanjian Yahweh menjadi Allah Israel dan Yahweh mengangkat Israel menjadi umatnya itu disahkan dengan upacara yang ada korban dan darahnya. Dengan cara seperti itu, ya Allah menerima mereka sebagai umat, dan karena itu mereka akan menerima tanah terjanji. Dan tanah terjanji itu bukan hasil kerja keras orang Israel, bukan. Tapi karena Allah yang memberikannya. Kalau memperhatikan kitab Yosua lagi, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana Allah mengaruniakan Kanaan kepada orang Israel. Nah, dalam perjanjian yang baru, yang dijanjikan itu bukan tanah Kanaan. Yang dijanjikan itu bukan tanah entah sesubur apapun. Yang dijanjikan adalah keselamatan, yang dijanjikan adalah kehidupan yang kekal. Nah, kemudian perjanjian ini tidak hanya berlaku untuk orang Israel, tapi untuk semua manusia. Nah, kalau manusia percaya dalam arti menerima janji Tuhan itu, maka manusia disebut sebagai orang yang menantikan Kristus. Orang yang menerima janji ini disebut sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Mereka ini yang akan menikmati keselamatan yang abadi. Lalu bagaimana Allah mengaruniakan keselamatan itu? Caranya ya melalui Kristus. Kristus mati di kayu salib. Yang kelihatan adalah Kristus mati di kayu salib. Yang sesungguhnya sedang terjadi adalah Kristus mempersembahkan korban penghapus dosa, Kristus memercikkan darah, dan dengan cara itu Kristus membersihkan semua manusia. Sekali lagi, orang Israel mengatakan, ya, segala firman Tuhan yang kami dengarkan akan kami lakukan. Mereka menerima keputusan Tuhan. Nah, dalam perjanjian yang baru, yang menerima keputusan Tuhan, itulah yang disebut sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Dan karena kepercayaan kepada janji Allah itu, mereka menantikan Kristus yang akan datang untuk mengaruniakan keselamatan. Udah pusing kan? Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau disampaikan. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya yakin Bapak Ibu bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Saya berusaha menjelaskan, mengajak Bapak Ibu untuk memahami yang tertulis. Sudah waktunya Bapak Ibu belajar yang seperti ini. Sudah berapa tahun belajar, harus belajar yang lebih yang lebih serius, yang lebih sulit untuk dimengerti ya. Kalau Bapak Ibu hanya terima renungan terus ya, kemajuannya bisa lambat. Sebelumnya pernah mendiskusikan hal yang seperti ini belum, atau tema ini? Belum. Belum. Harus pelan-pelan mencerna gitu ya. Tapi harus dilewati. Nah, kalau tidak, nah ya yang seperti ini tidak dipahami,
Ntar kalau ketemu orang-orang yang gaya-gaya, Bapak Ibu buat lebih gaya lagi. Ngomong yang orang lain nggak paham. Gitu. Tapi saya yakin Bapak Ibu bisa mengerti yang saya maksudkan, yang saya sampaikan. Nanti silahkan membaca teksnya sendiri. Nanti sekali waktu juga baca rekamannya kalau ada, dengerin rekaman. Baik, silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Saya ada pertanyaan Pak Seto. Ini yang pernyataan percaya tadi Pak ya, itu akan menjadi kunci akhirnya bahwa korban Kristus itu diperuntukkan kepada mereka. Nah, audiens dari surat Ibrani ini siapa Pak Seto? Kalau itu orang Yahudi, kan mereka sendiri termasuk orang yang tidak percaya bahwa Kristus itu adalah Mesias yang mereka tunggu. Maka kalau demikian sebetulnya yang dimaksudkan orang yang seharusnya percaya kepada Kristus ini siapa ini? Audiens lain maksud saya selain bangsa Yahudi ini. Kalau ini audiensnya memang bangsa Yahudi ya. Itu saja Pak. Ya, jadi surat ini kalau kita perhatikan secara menyeluruh ya, kita akan menemukan surat ini ditulis untuk orang-orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Kristus. Oke. Nah, tulisan-tulisan di perjanjian baru Bapak Ibu dari Matius sampai Wahyu itu semuanya ditulis untuk orang yang sudah percaya. Jadi tulisan-tulisan surat itu ditulisnya untuk yang sudah percaya. Di satu sisi kalau begitu kita menemukan ini surat ini tampaknya punya makna untuk banyak orang. Tetapi di sisi lain, ini awalnya tulisan-tulisan ini mau meneguhkan, memberikan peneguhan kepada orang-orang yang sudah percaya. Nah, orang sudah percaya kepada Yesus. Tapi kepercayaan itu kan perlu diperluas, diperdalam, khususnya untuk bagian ilmunya dulu. Maka kalau Bapak Ibu mengamati isi perjanjian baru, Bapak Ibu akan menemukan pemahaman kita tentang Tuhan, pemahaman kita tentang karya penyelamatan, bagaimana harus hidup sebagai orang yang percaya, itu diperluas, diperdalam, begitu. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang ya sederhananya, Bapak Ibu kalau saya diajak ngomong tentang Injil Matius atau Injil lain atau surat lain, ya tugas saya yang utama menemani orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus untuk menerima pemahaman yang lebih dalam. Karena kalau orang yang belum percaya kepada Kristus membaca, lalu ada banyak hal, terutama yang menyangkut sikap yang ya perlu diperhatikan, perlu dipersiapkan. Ya, begitu, Pak. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Pak Seto, saya mau nanya, Pak. Ini perjanjian pertama ini apakah sama dengan upacara pendamaian, Pak? Dan apa bedanya dengan Paskah orang Yahudi juga? Saya agak lupa, Pak, waktu di Taurat itu. Itu aja, Pak. Upacara pendamaian itu upacara untuk menghapus dosa itu ya, Imamat 16. Upacara perjanjian itu yang kita lihat di Keluaran 24 tadi itu, Pak. Jadi dalam perjanjian yang di Keluaran 24, Bapak bisa mengingatnya dengan perjanjian Sinai. Dan saya mengatakan, saya pakai istilah saya sendiri, penjanjian. Yahweh mengangkat Israel menjadi umatnya. Dan kemudian mereka yang menerima janji itu, mereka yang percaya pada janji itu akan menerima atau menerima janji tanah. Itu perjanjian yang pertama itu. Thank you. Nah, kalau Bapak Ibu mendengar kalimat itu di mana? Kalimat ini. Inilah darahku, darah perjanjian. Perjanjian apa?
baru dan kekal. baru dan kekal. Perjanjian baru dan kekal. Loh, darah yang mana? Di perjanjian pertama darahnya darah sapi. Di perjanjian yang kedua, perjanjian yang baru, darahnya darah Kristus, darah anak Allah. Darah, pakai istilah yang lugas ya, darah lembu jantan di kitab Keluaran tadi membuat orang menjadi umat Allah, lalu menerima Kanaan. Darah Kristus dalam perjanjian yang baru membersihkan manusia dari dosa, lalu membawa orang masuk dalam tanah surgawi. Gitu, Pak. Di chat ada pertanyaan, Pak. Dari Bu Tris. Jadi Imam Agung hanya merujuk kepada Tuhan Yesus ya? Ya, kita mendiskusikan itu panjang lebar di minggu yang lalu. Ya, nanti Ibu silahkan. Pak Nato ada rekamannya nggak sih? Ada di YouTube. Kalau ada. Oh, ada di YouTube. Nanti Ibu silahkan mendengarkan di YouTube ya, Bu ya. 1,5 jam ngomongin itu doang, Bu. Ya. Dari Pak Budi, Pak, mengapa bangsa Israel masih tidak mengakui Yesus sebagai Mesias sampai sekarang? Petrus itu orang Yahudi atau bukan? Iya. Iya. Paulus itu orang Yahudi atau bukan? Iya. Jadi kalau mengatakan orang Yahudi tidak percaya, itu sebagian. Jadi ketika Yesus datang, ada orang yang menerima, ada yang menolak, ada. Jadi ketika Yesus datang dan kemudian melakukan karya penyelamatannya, yang mula-mula percaya itu orang Yahudi. Semuanya orang Yahudi. Jadi sikap orang Yahudi sebenarnya terbelah. Ada yang percaya kepada Yesus, ada yang tidak. Yang percaya itu menunjuk kepada orang-orang Yahudi yang memahami Yesus dan menerima kebenaran mengenai Yesus. Orang-orang Yahudi yang tidak mau percaya, ya menolak kebenaran mengenai Yesus. Karena yang terjadi dengan Yesus tidak sama dengan yang dia atau yang mereka pikirkan. Walaupun pemikiran mereka juga ada dasarnya ya. Tapi mereka sulit menerima misalnya Yesus katanya Mesias. Tapi tunggu dulu, Mesias kok dari Nazaret? Katanya Yesus itu Mesias. Mesias kok melanggar hukum Taurat? Menyembuhkan pada hari Sabat di depan orang banyak, ketika ditanya, jawab. Mana yang diperbolehkan pada hari Sabat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya. Itu kan sama saja mengajak orang untuk rame-rame melanggar Sabat. Ini katanya Mesias. Mesias kok mati? Nah, ini contoh hal-hal yang membuat orang Yahudi pada waktu itu tidak bisa memahami kebenaran mengenai Yesus, tidak menerima kebenaran mengenai Yesus, dan tidak mau percaya kepada. Begitu, Pak. Mas itu, kalau saya mengatakan bahwa orang Yahudi yang tidak menerima Yesus itu karena mereka merasa bahwa Yesus itu sangat provokatif gitu. Apakah kata saya berlebihan, Mas itu? Maksudnya provokatif dalam hal apa nih, Pak? Ya, misalkan yang tadi Bapak bilang menyembuhkan hari Sabat, suruh orang rame-rame melanggar hari Sabat. Yesus juga pernah mengatakan bahwa imam seperti itu tidak aku jumpain pada orang-orang Yahudi, ditujukan kepada orang lain bangsa gitu kan. Itu buat orang Yahudi yang belum percaya Yesus sangat provokatif tidak? Provokatif itu artinya mempengaruhi, menggerakkan, mendorong orang untuk melakukan yang baik atau enggak baik. Ya pokoknya yang Bapak sampaikan itu, yang Bapak maksudkan. Nadanya nada permusuhan gitu. Yesus oleh mereka dianggap sebagai pemberontak gitu.
Lebih banyak datangnya dari Yesus sendiri daripada orang Yahudi pada di pihak lainnya. Tunggu dulu, gimana menilainya? Kalau yang dikerjakan, yang dikatakan Yesus, yang nomor satu sebenarnya bertentangan dengan apa yang mereka pikirkan. Jadi bertentangan. Dan orang-orang itu tidak bisa menerima. Itu yang nomor satu. Tapi yang kemudian, yang berikutnya kalau tindakan Yesus, ya kalau dianggap provokatif, ya itu tadi harus klarifikasi beberapa hal. Dalam prakteknya kita menemukan bagaimana Yesus mengecam para pemuka agama Yahudi. Kemudian di kesempatan yang lain Tuhan Yesus mengatakan, dengerin apa yang mereka bilang, mereka ngerti hukum Taurat. Tapi jangan lakukan apa yang mereka lakukan. Jangan contoh tindakan mereka. Nah kemudian berikutnya lagi, kalau itu dianggap provokatif, kalau sampai di situ enggak soal. Tapi kalau provokatif itu lalu, artinya kalau dalam pemahaman sekarang ya, ada tujuan yang dimaksudkan. Orang melakukan provokasi ini ada tujuannya kan ya? Sampai kepada level menggulingkan pemerintah yang sah, itu akhirnya kan ketemu provokasi. Sampai orang mau melakukan kejahatan, itu provokasi. Dan sayangnya provokasi dipakai untuk hal-hal yang negatif, itu masalahnya sekarang. Di mata para pemuka Yahudi, ya Yesus dianggap sebagai yang mengganggu. Dianggap ya, mengancam ketentraman mereka, kemudian dianggap juga menyesatkan orang. Nah, begitu. Jadi saya belum bisa menyimpulkan ini provokasi apa bukan yang dilakukan Yesus ini. Karena buat saya tetap istilah provokasi itu sudah jadi kabur. Seperti kata radikal itu, Bapak Ibu kalau mendengar kata radikal, itu ngomong di pikiran kan ketemunya unsur kekerasan kan ya. Negatif. Unsur kekerasan, padahal radikal itu dari kata radix yang artinya akar. Kalau orang melakukan sesuatu kembali ke semangat awal, itu radikal. Tapi makna sudah berubah. Ya, gitu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ada lagi? Saya satu lagi, Pak Seto. Silakan. Di pembahasan ini tentang Yesus sebagai imam agung dan juga sekaligus sebagai korban, kemudian kita percaya. Saya ingin mendapat ini Pak, istilahnya konteks untuk bisa percaya itu kan bukan hanya upaya manusia ya dalam hal ini, karena berkali-kali juga disebutkan kalau bisa percaya itu adalah sebuah anugerah. Dalam bacaan ini memang tidak disebutkan percayanya itu dalam konteks seperti apa. Tetapi kelihatannya untuk bisa mempercayai dari apa yang disebutkan dalam surat Ibrani, bukan semata-mata penangkapan manusia, Pak. Ini saya mohon pencerahannya untuk bisa lebih ke menguatkan sebetulnya, bahwa ini bukan atas upaya manusia sendiri. Itu, Pak. Nah, kalau ketika kita, gini aja dulu Pak. Ketika saya membacakan untuk Bapak Ibu teks Alkitab, ketika saya berbicara tentang isi Alkitab, itu kan saya hanya bisa ngomong. Bagaimana Bapak Ibu membaca, lalu mendengarkan, kemudian bagaimana apa yang Bapak Ibu baca, apa yang Bapak Ibu dengar, itu masuk ke dalam hati dan pikiran, dan apa yang kemudian terjadi kepada Bapak Ibu, itu kan juga sudah di luar kendali saya. Tapi saya akan mengatakan, Bapak Ibu berdoa untuk saya, kalau saya mau mengajar.
Tapi saya juga berdoa dan percaya bahwa Roh Kudus menemani Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sendiri yang akan mengalami, merasakan bagaimana firman yang masuk ke telinga, ke dalam pikiran, ke dalam hati, itu mendatangkan dampak pengaruh, tumbuh, berkembang, dan tidak bisa kita bicara dengan cara lain. Hanya saya bisa katakan Roh Kudus yang membuat, ya Bapak Ibu sanggup memahami, dan yang membuat firman itu punya pengaruh bagi kehidupan. Ya, begitu Pak. Nah, kemudian ketika kita membaca ini, surat ini, tentang percaya, bagaimana orang percaya minggu depan ya Pak ya. Minggu depan. Nah, perkara percaya ada unsur ya keputusan dari manusia, kemudian usaha, kerja keras manusia, tidak bisa dipungkiri. Orang yang percaya itu tidak bisa diam. Orang percaya nggak bisa, orang percaya kok malah diam saja. Tapi sebaliknya malah akan menemukan orang yang memiliki kepercayaan akan menemukan bagaimana kepercayaan atau iman itu membuat manusia sanggup melakukan hal yang tidak biasa, yang tampaknya mustahil untuk dilakukan dari dirinya sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam kepercayaan justru kita menemukan bagaimana Allah memberikan daya, kekuatan, sehingga apa yang dikatakan di dalam Alkitab, apa yang dikatakan oleh Allah itu memiliki dampak dan pengaruh bagi orang-orang yang mempercayainya. Begitu, Pak. Iya, ya. Baik, ada lagi. Ini minggu depan sudah ganti masalah soalnya. Minggu depan lebih gampang. Minggu depan lebih mudah. Iya, silakan. Mas Seto, boleh. Silakan. Maaf tadi saya terlambat dan selama ini saya mengikuti dari YouTube Pak Narto. Oh, iya. Mas Seto. Tadi juga separuh, tapi tadi agak menarik ya. Ada satu apa sih namanya potongan lah yang dari doa syukur agung. Ini agak melenceng sih dari hari ini sih mungkin ya. Jadi di doa syukur agung kan tadi ada hasil bumi dan usaha manusia. Dan ini kemudian kan ini akan menjadi santapan rohani. Mungkin Mas Seto tahu nggak ini apa sih sebenarnya kenapa kita nggak atau mungkin teks dalam misa ya, kenapa tidak disebutkan bahwa inilah anugerah dan karunia, jadi bukan semata-mata hasil bumi dan usaha, apalagi kan ini akan menjadi santapan rohani gitu. Agak melenceng sih. Kenapa nggak langsung disebut bahwa ini sebagai anugerah dan karunia misalnya? Itu rotinya itu beli di mana sih, Bu? Di Lembang. Di Karmel. Gitu. Uang siapa? Pakai uang kan belinya. Ya. Jadi tetap usaha manusia ya. Meskipun sebenarnya ya. Meskipun sebetulnya ya itu anugerah juga, bukan anugerah atau bahkan itu karunia ya. Apalagi nantinya itu kan akan menjadi santapan rohani. Ya. Gandumnya impor dari mana? Gandumnya impor kan ya? Enggak ada yang nanam gandum di sini. Gandum. Kita impor gandum. Nah, suster beli gandum. Suster bikin roti itu. Lalu kita beli. Jadi roti itu benar roti. Memang roti. Bikinnya dari gandum. Dan kemudian roti itu dalam Ekaristi menjadi santapan rohani.
Silahkan mengingat kembali transubstansiasi. Silahkan mengingat juga konsekrasi. Tapi hanya yang digunakan dalam Ekaristi itu yang menjadi santapan rohani. Sisa-sisanya yang dijual, lalu yang dijadikan keripik. Tahu keripik hosti kan ya? Bubur hosti? Nggak ada bubur. Nah, karena ini bubur cuilan atau sisa-sisa, memang bekas, memang potongan yang tidak dijadikan ya hosti, itu kan dijual. Yang dijadikan keripik pedas, apalagi bikin bubur, yang itu tetap jadi santapan biasa. Justru yang menjadi istimewa, yang manusiawi, yang biasa itu, lu kok bisa jadi santapan rohani? Itu hanya terjadi dalam Ekaristi. Dan hanya terjadi di dalam gereja Katolik, di gereja lain nggak ada. Gitu, Bu. Ya. Ya, sebetulnya pertanyaan saya lebih kepada teks sih sebetulnya. Jadi kenapa kok ya jadi berarti hanya menyatakan fakta gitu ya, bahwa ini memang hasil bumi dan usaha manusia. Jadi bukan inilah ini adalah anugerah dan karunia untuk kemudian kita santap menjadi santapan rohani. Misalnya Ibu gitu. punya duit nggak? Nggak usah diperpanjang, Mas. Terima kasih. Ibu bekerja, dapat uang. Ibu kerja Iya, beneran sampai betul. capek, sampai nggak tidur. Tapi uang itu juga Ibu katakan, ini rezeki dari Tuhan kan? Iya. Kenapa nggak bilang, wah ini bulan ini saya dapat karunia Tuhan sekian. Tapi Ibu mengatakan gaji saya sebulan sekian. Iya. Ya, bahkan kadang-kadang kalau ya saya pernah mengalami misalnya ada yang pinjam uang misalnya. Terus tiba-tiba dia bilang, ini uang dari Tuhan. Ini kurang ajar. Ini barusan saya setengah mati nyarinya. Gitu ya, benar juga sih. Ya begitu. Kita akan menemukan yang seperti itu. Itu seperti waktu Tuhan Yesus melakukan ya perayaan Ekaristi di awal perjamuan Ekaristi yang pertama itu. Nah beneran itu roti. Dan rotinya roti yang dipakai untuk jamuan Paskah. Jadi roti yang benar-benar dibuat dari gandum, roti yang dibuat nggak pakai ragi. Ya, begitu, Bu. Ya, terima kasih. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, sekarang ke mana tadi Alkitab saya geser. Bab 10. Jadi ya Bapak Ibu yang malam ini diajak geser ya dari korban pendamaian, dari upacara pendamaian ke perjanjian Sinai ya. Tapi nanti agak bolak-balik ini. Ini lihat ini sekarang ini. Bab 10. Tapi beberapa hal nanti yang kita bisa pahami secara langsung sebenarnya. 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang dan mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa yang telah disucikan untuk selama-lamanya. Sederhananya, ya, korban yang dilakukan dalam perjanjian lama diulang-ulang terus kan. Dan itu tanda ini korbannya nggak sempurna dan tidak bisa membersihkan manusia sepenuhnya dari dosa. Ya, tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang dan mengambil bagian di dalamnya. Nah, sebaliknya, lihat ke ayat 3.
Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Ini mirip-mirip kalau mendengar sakramen tobat ya. Kalau mendengar sakramen pengakuan, sakramen tobat, orang justru diingatkan tentang dosa kan ya. Nah, adanya korban upacara pendamaian, korban penghapus dosa, malah mengingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Yang menghapuskan dosa ya Allah. Kalau Bapak Ibu ini ya, seandainya darah lembu, darah sapi itu bisa menghapus dosa. Wah, gampang sekali menghapus dosa kalau begitu. Beli darahnya atau beli sapinya? Nah, kemudian ini yang berikutnya agak sulit dipahami, agak pelan-pelan lagi. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ketika ia, ini Yesus ya, masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh, aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas, ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa, tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya. 9. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Jadi ayat 8 dan 9 itu menjelaskan ayat 5-7 ya. Yang pertama, ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ini yang sekali lagi saya bilang agak merepotkan ini. Merepotkannya di mana? Korban dan persembahan tidak kau kehendaki. Tapi hukum Taurat ngatur tentang korban dan persembahan. Bapak Ibu membaca kitab Imamat, bab 1 sampai bab 7, isinya korban, persembahan. Bab 16 lebih besar lagi. Tapi kemudian juga dikatakan ini, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Jadi ada dua hal ya. Yang pertama, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Lalu yang kedua, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama, ia hapuskan. Tentang korban tadi dihapuskan. Supaya menegakkan yang kedua. Yang kedua itu tentang kehendak. Nah, kesimpulannya ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Jadi maksudnya begini sekarang. Dalam perjanjian lama keyakinannya itu adalah korban dan persembahan dipersembahkan kepada Allah untuk menghapus dosa. Yaitu tidak bisa, tidak mungkin. Karena darah lembu, darah domba nggak mungkin menghapuskan manusia dari dosa. Nah itu yang dikatakan Tuhan tidak menghendaki itu. Yang dikehendaki oleh Bapa apa? Yesus datang melakukan kehendak Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah? Yesus mempersembahkan diri sebagai penghapus, korban penghapus dosa, sebagai persembahan yang menguduskan.
Katanya tidak berkenan kepada korban dan persembahan, tapi Yesus kan mempersembahkan korban dan persembahan. Nah, yang dimaksudkan korban dan persembahan itu loh yang sapi, domba, nah itu yang dimaksudkan. Nah, kemudian berikutnya, yang dikerjakan oleh Kristus itu bukan mengambil sapi, domba, lalu mempersembahkannya sebagai korban. Yesus datang ke dalam dunia melakukan kehendak Allah, tugasnya adalah membersihkan manusia dari dosa. Dan itu yang dimaksudkan dengan melakukan kehendak Allah. Caranya memang seperti yang di Perjanjian Lama, hanya tidak bisa disamakan dengan korban Perjanjian Lama. Karena korban Perjanjian Lama isinya daging, lemak binatang. Begitu maksudnya. Nah, lanjut ke ayat 11. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Ini kalimatnya juga berat-berat ini ya. Nah, balik lagi ke ayat 11. Para imam itu tiap hari mempersembahkan korban untuk menghapus dosa. Tapi di sini dikatakan korban-korban itu tidak bisa menghapus dosa. Beda dengan korban Yesus. Satu kali ia mempersembahkan korban, dan hanya satu korban itu yang dia persembahkan, ia bisa, ayat 14, menyempurnakan mereka yang dikuduskan. Korban Kristus membersihkan manusia dari dosa, dan kemudian korban Kristus itu juga menyempurnakan mereka yang sudah dikuduskan, sudah dibersihkan dari dosa itu. Ini abstrak, nggak jelas. Bapak Ibu nggak berasa kalau dosanya dibersihkan. Ya kan? Kalau daging dibersihkan, kita berasa. Dosa kita dibersihkan, enggak berasa. Seandainya kita bisa melihatnya dan merasakannya, bisa jadi akan ada kegembiraan yang luar biasa besar. Kenapa kok nggak bisa ngerasa? Kotoran, mau daging, mau cat, mau debu yang kena tanah, yang debu, itu kena di raga, kena di kulit, kena di badan. Tapi dosa bukan mengotori badan. Bapak Ibu coba lihat tangannya sendiri-sendiri. Kelihatan nggak kalau tangan itu pernah melakukan dosa? Enggak kelihatan. Coba lihat ke kamera, lalu tatap mata sendiri-sendiri. Pernah berdosa dengan mata kan ya? Tolong perhatikan. Kelihatan nggak kalau mata itu pernah dipakai untuk berdosa? Enggak kelihatan. Dosa memang nggak mengotori raga, tapi dosa itu mengotori jiwa. Sehingga ketika manusia dibebaskan dari dosa, dibersihkan dari dosa, enggak berasa, enggak kelihatan. Jangankan ngelihat kotornya jiwa karena dosa, ngelihat jiwa aja enggak bisa kok.
Kenapa? Mata kita itu jasmaniah, ragawi, sedangkan jiwa itu enggak kelihatan. Nah, kemudian sekarang ke ayat 19. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Nah, ini dipakai ungkapan-ungkapan yang lebih serius tentang apa menyebutnya ya, dampak atau hasil karya penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus. Hati kita sudah dibersihkan dari yang jahat. Dan karena itu, lihat ke ayat 19. Kita berani masuk ke tempat kudus. Kita berani ketemu dengan Allah. Bahkan Allah aja dipanggil Bapak. Nah, Bapak Ibu, karena dari kecil kita sudah terbiasa menyebut Allah itu sebagai Bapa dan biasa mendoakan Bapa kami. Lalu ada rasa yang bisa jadi hilang. Bisa jadi ya, Bapak Ibu yang baptis dewasa merasakan perubahan. Bagaimana mungkin aku memanggil penciptaku yang berkuasa, yang adil, yang memberi ganjaran tapi juga memberi hukuman. Bagaimana mungkin aku memanggil dia itu Bapak? Nah, dalam sebutan Bapa itu, kita bisa memperhatikan relasi yang harusnya terjadi antara manusia dengan Allah. Allah adalah Bapa, dan kita kalau begitu adalah anak-anaknya. Perhatikan kedekatan antara kita dengan Allah. Yang membuat kita bisa dekat dengan Allah ini nggak lain selain Yesus. Nah, Bapak Ibu, kenapa dipakai kata ini masuk ke dalam tempat kudus? Karena Ia telah membuka jalan baru, ya, yang hidup, yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Orang Yahudi, ini suasana hidupnya itu diwarnai dengan kehidupan yang sangat religius. Ya. Kalau Bapak Ibu memperhatikan, mengingat kisah di dalam Injil, Bapak Ibu bisa memperhatikan itu. Kenapa Yesus itu followernya banyak sekali? Kenapa juga enggak subscribe tapi dengerin Yesus kemana-mana? Hanya dengan mengajar ke sana kemari. Bapak Ibu silakan mengingat, 5.000 orang pergi mau mendengarkan Yesus sampai enggak mikir bekal. Itu kan mereka hanya mau mendengarkan Yesus. Mereka mau mendengarkan apa yang diajarkan oleh Rabi ini. Nah, ini tadi saya sampaikan sebagai contoh untuk memperhatikan orang Yahudi itu suasananya suasana religius gitu ya. Mereka satu bangsa, tetapi juga satu agama. Bait suci itu menjadi pusat hidup keagamaan mereka. Menjadi pusat hidup. Sehingga ketika bait suci itu hancur, 2 kali hancurnya, mereka seperti orang yang kehilangan pegangan.
Nah, karena suasana rohani orang Yahudi, kedekatan mereka dengan tempat suci, maka dalam surat Ibrani digunakan kiasan, perbandingan, kata-kata yang sifatnya menyangkut ibadah. Orang hanya layak menghadap Allah, boleh menghadap Allah, kalau mereka dalam keadaan tahir, bersih dari kenajisan. Kalau mereka dalam kondisi najis, mereka bisa menghadap Allah, layak menghadap Allah. Karena itu Bapak Ibu lihat, kalau dalam surat Ibrani, masa di surga suruh ibadat lagi? Kalau sudah dibersihkan, kita boleh ibadat. Jumlah yang ikut misa aja makin lama makin berkurang. Nanti sudah diomongin di surga nanti ibadat ya, pasti nggak akan nyaman. Balik lagi, gambaran tentang kedekatan umat dengan Allah itu gambaran suasana rohaninya orang Yahudi gitu ya. Dan itu menunjukkan kedekatan, kesatuan, relasi yang akrab antara Allah dengan umat. Nah, silahkan membayangkan yang seperti itu. Kristus seperti membuka jalan untuk masuk ke tempat kudus, untuk ketemu dengan Allah, dan dia melakukan itu dengan cara membersihkan manusia dari dosa. Jadi berkat korban Kristus, orang dibersihkan dari dosa, mereka dikuduskan, dan karena itu dipandang layak untuk bisa dekat dengan Tuhan, bahkan kemudian selanjutnya bersatu dengan Tuhan dalam kehidupan yang abadi. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Pak Seto. Ya, malam hari ini kita mendapat pencerahan gimana Yesus sebagai Imam Agung ya, yang mengantar kita ke perjanjian baru dengan korban dirinya sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada satu sesi lagi untuk surat Ibrani ini minggu depan. Ikuti terus supaya kita lebih jelas lagi. Baik, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Gus tadi. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur Engkau segarkan kembali ingatan kami akan besarnya kasih-Mu kepada kami, umat berdosa ini. Kami sungguh merasakan bahwa Engkau begitu mengasihi kami, manusia yang tidak berharga, namun Engkau perhatikan dan Engkau bersihkan dan Engkau kasihi. Mampukan kami ya Tuhan untuk menanggapi kasih-Mu ini dengan kesetiaan di dalam panggilan hidup kami sehari-hari, sehingga apa yang kami dengarkan pada malam hari ini sungguh berbuah menjadi tindakan yang berguna bagi kami maupun bagi orang-orang lain di sekitar kami. Pada malam hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, terutama mereka yang terpapar virus corona. Ya Tuhan Allah yang Maha Baik, hadirlah di dalam penderitaan mereka. Berikanlah kekuatan bagi mereka agar mereka senantiasa berharap kepadamu dan mereka percaya bahwa Engkau pun hadir dan berkarya di dalam penderitaan yang sedang mereka hadapi. Mampukan pula kami semua yang sehat untuk mendukung mereka dan juga memberikan kekuatan melalui segala cara yang mampu kami lakukan. Bapa yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan kembali kepada kegiatan kami masing-masing dan akan mengakhiri malam hari ini dengan istirahat. Berikanlah kedamaian dalam istirahat kami, bangkitkanlah kami kembali besok pagi agar kami dapat kembali berkarya. Doa-doa ini kami mohonkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Gus tadi.
Terima kasih Bapak Ibu tadi. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu.